Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa, yaitu nikmatul iman wal Islam wal hidayah ala sunnah. Nikmat menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, menjadi orang yang mendapat petunjuk untuk berada di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah banyaknya orang-orang yang walaupun mereka ini mendapatkan nikmat Islam dan iman secara umum, namun mereka belum mendapatkan nikmat berada di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ayyuhal ikhwah, menjadi ahlu sunnah ini tidak lebih kecil nikmatnya dibandingkan dengan menjadi seorang muslim. Karena apa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat ini akan terpecah-pecah. Jadi banyak sekali firqah. Dan dari sekian banyaknya firqah itu hanya satu yang selamat dari neraka. Kulluha finnari illa wahidah. Dan beliau jelaskan yang satu itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu adalah sangat penting bagi kita untuk mengkaji dan memahami apa yang sebetulnya menghalangi orang-orang dari mendapatkan hidayah yang sangat penting ini. Karena dengan kita memahami dan mengetahui penghalang-penghalang hidayah, kita bisa mewaspadainya. Jangan-jangan salah satunya masih ada pada diri kita. Bukankah kita setiap hari minimal 17 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Namun kenapa masih banyak orang-orang yang tersesat dari jalan yang 17 kali setiap harinya mereka minta kepada Allah? Berarti masih ada penghalang di sini. Masih ada yang merintangi. Nah, apakah itu yang merintangi? Inilah yang akan kita bahas pada siang hari ini biiznillah ya azza wa jalla. Salah satu di antara penghalang dari hidayah adalah kejahilan. Ketidaktahuan dia terhadap jalan yang benar itu. Dan ketika seseorang itu belum mengetahui hakikat kebenaran, dia biasanya akan memusuhi kebenaran itu, tidak tertarik kepadanya. Ada juga yang tidak memusuhi, namun dia tidak tertarik kepadanya. Dan hasil akhirnya sama, dia tidak akan mendapatkan itu. Ada yang memusuhi, ada yang tidak memusuhi, namun tidak tertarik. Karena apa? Dia tidak tahu bahwasanya hidayah itu di sana, bukan di sini misalnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang pentingnya kita itu berilmu. Pentingnya kita itu tahu dalil-dalil kebenaran, indikator-indikator kebenaran, dan bukti-bukti kebenaran. Qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, ketahuilah.
Kita disuruh mencari ilmunya. Kalau kita belum tahu, kita disuruh mencari, mengejar, mengumpulkan bukti-bukti yang dari situ kita menjadi yakin bahwasanya memang tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi lemahnya pengetahuan seseorang terhadap kebenaran itu adalah salah satu penghalang hidayah. Makin kuatnya pengetahuan seseorang terhadap kebenaran, maka akan makin kokoh hidayah itu bersarang di dirinya. Orang yang cuma tahu satu dalil, dia tidak akan sekuat orang yang tahu dua dalil. Dalam masalah yang sama, si fulan cuma tahu satu dalil. Kebetulan dalil itu mendapatkan serangan dari ahlul batil, maka akan goyang imannya. Karena dia nggak tahu dalil lain kecuali itu. Tapi kalau dia tahu 2 dalil, 3 dalil, 10 dalil, 100 dalil, diserang 10 pun dia masih tegar. Karena dia punya banyak sekali. Ya, makin kuat ma'rifah seseorang, pengetahuan seseorang terhadap dalil-dalil kebenaran, maka makin kuat pula imannya dia. Makin kokoh ilmunya. Makin lemah, ya kan berbanding dengan lurus ya, makin lemah pula dan makin mudah imannya tergoyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggunakan semua potensi yang Allah berikan. Mata kita, telinga kita, akal kita. Semuanya kita disuruh mencari bukti-bukti kebenaran dengan itu semua. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Tidakkah mereka itu berkeliling di muka bumi kemudian mereka perhatikan bagaimana akhir kesudahan orang-orang yang sebelum mereka yang mendustakan kebenaran itu. Ini kan kita disuruh menggunakan potensi-potensi ini. Afala yanzuruna fi malakutis samawati wal ardh. Kenapa mereka tidak perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah pada langit dan bumi ini? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Jadi penyebab yang utama adalah ketika manusia tidak mau menggunakan potensi-potensi yang sudah Allah berikan. Dia abaikan begitu saja. Dia telantarkan penglihatannya. Dia kesampingkan pendengarannya. Dia abaikan akal yang Allah berikan kepadanya. Ini yang menjadikan orang itu tenggelam dalam kesesatannya dan tidak mau menerima hidayah. Allah menceritakan bagaimana penyesalan orang-orang yang masuk neraka itu dengan mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Mereka mengatakan seandainya dahulu kami mau mendengar atau mau memikirkan, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita diberi semangat untuk menetapi hidayah ini, yaitu doa yang berbunyi Allahumma as'aluka al-azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma, ya Allah, as'aluka, aku minta kepadamu al-azimah, tekad yang bulat, 'ala ar-rusyd, untuk berada di atas jalan yang benar ini. Jadi kita perlu dikuatkan oleh Allah, perlu diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita punya semangat. Dan sayangnya banyak di antara kaum muslimin yang menjadikan ini sebagai prioritas nomor sekian. Ya, mereka ini lebih semangat untuk mengejar sesuatu yang sebetulnya sudah dijamin oleh Allah. Sebagian besar manusia itu lebih semangat
untuk mengejar sesuatu yang sebetulnya sudah dijamin oleh Allah. Dan Allah tidak akan ingkar terhadap jaminannya, nggak akan melalaikan hal itu. Yaitu mereka lebih selamat untuk mencari ma'isyah daripada mencari hidayah. Padahal ma'isyah sudah dijamin oleh Allah. Selagi kamu ini masih punya umur, kamu pasti masih ada jatah rezeki, nggak akan habis. Rezeki itu berbanding lurus dengan umur. Umur masih ada, rezeki masih ada. Memang naik turun. Sunatullah itu. Ya, naik turun. Tapi selagi umur masih ada, rezeki juga pasti masih ada. Kalau rezeki sudah habis, ya umur kita juga berarti sudah habis. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi. Tidak ada seorang pun yang akan mati, tidak ada satu manusia pun yang boleh mati kecuali setelah dia menghabiskan semua rezekinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Karena itu kalian ini bertakwalah kepada Allah. Itu yang penting. Wa ajmilu fit talab, carilah rezeki itu dengan cara yang indah, yang baik-baik. Bi akhdhil halali wa talkir haram, kata Rasulullah. Yaitu dengan mengambil yang halal-halal saja dan tinggalkan yang haram-haram. Toh kalau kamu masih hidup, kamu masih ada rezekinya. Yang penting itu adalah mengetahui mana cara-cara yang dihalalkan dan mana cara-cara yang diharamkan. Yang dihalalkan, kerjakan. Yang diharamkan, jauhi. Usaha sekedarnya, yang penting ada upaya untuk mencari rezeki, rezeki akan datang. Dan tetap jaga ketakwaan. Itu kuncinya mendapatkan rezeki. Namun orang tidak pernah dijamin oleh Allah dia ini bakal selamat ataukah tidak. Kita nggak dapat jaminan itu. Kita hanya diberitahu jalan keselamatan itu seperti apa. Tapi nggak ada jaminan dari Allah kita bakal selamat ataukah sebaliknya. Sehingga harusnya manusia ini lebih semangat untuk mengejar sesuatu yang belum dijamin daripada mengejar sesuatu yang dijamin. Namun faktanya sekali lagi, kebanyakan orang justru mengejar sesuatu yang sudah dijamin dan dia lupa untuk mengejar apa yang tidak pernah dijamin, yaitu keselamatan dia di akhirat. Dan ini membuktikan lemahnya pengetahuan manusia terhadap hidayah itu sendiri. Sehingga banyak orang yang tidak tertarik. Bahkan hidayah tidak mau singgah kepada mereka. Kemudian penyebab yang lain di samping lemahnya pengetahuan dia adalah dia ini tidak cukup berani untuk mengambil resiko. Karena setiap pilihan seseorang itu ada resikonya. Orang memilih apa di dunia ini nggak akan lepas dari resiko. Dia mau berada di jalan yang benar, ada resiko di situ. Dia menjauhi jalan yang benar juga ada resiko. Kadang-kadang orang sudah tahu resikonya apa, namun dia tidak cukup berani menghadapi resiko itu. Dan ini yang menghalangi banyak orang dari mengikuti kebenaran setelah dia tahu kebenaran itu yang mana. Kalau yang pertama tadi, dia memang belum tahu. Yang kedua ini bukan karena dia nggak ngerti. Dia ngerti, namun dia nggak siap dengan resikonya. Karena dia punya kecintaan yang lebih terhadap kondisi dia saat ini. Dan dia khawatir kalau dia nanti mengikuti kebenaran, dia akan kehilangan yang sekarang ini dia miliki. Paham ya? Nah, ini banyak juga contoh kasusnya. Contoh kasusnya pamanda Rasulullah SAW, Abu Thalib. Abu Thalib itu dari awal Nabi sudah mulai terang-terangan berdakwah. Ya, dalam kitab-kitab sirah disebutkan
Nabi itu setelah turunnya firman Allah wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat, beliau kumpulkan Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, beliau kumpulkan, beliau undang makan. Ya, setelah makan kenyang, makan daging, dikasih minum. Setelah itu beliau dakwahin mereka. Innar ra'ida la yukadzibu ahlah, la yukadzibu qaumah. Seorang tokoh suatu kaum itu tidak akan tega untuk membohongi kaumnya sendiri. Wa inni rasulullahi ilaikum khassah wa ilan nasi 'ammah. Ketahuilah bahwasanya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian secara khusus dan untuk umat manusia secara umum. Ya. Wa annakum satamutuna kama tanamun wa satub'atsuna kama tastayqidhun wa satuhasabuna bima ta'malun wa innahu immal jannah abadan awin naru abadan, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian secara khusus dan untuk umat manusia secara umum. Dan kalian benar-benar akan mati seperti kalian itu tidur. Dan kalian benar-benar akan dibangkitkan lagi dari kematian seperti kalian bangun dari tidur. Dan kalian benar-benar akan dihisab atas setiap yang kalian perbuat. Dan ujung-ujungnya cuma salah satu dari dua pilihan. Surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Nabi mendakwahkan hal ini kepada kaumnya. Dan Abu Thalib setelah mendengar statement Rasulullah SAW ini, dia berkomentar dengan komentar yang sangat terkenal juga tercatat dalam kitab-kitab sirah. Yang intinya dia mengatakan, kami tahu engkau adalah orang yang paling jujur ucapannya. Dan kami adalah yang paling terdahulu, paling pertama-tama menyambut ajakanmu. Karena kami tahu ketulusanmu dalam berdakwah. Dan aku adalah orang yang akan membelamu paling depan. Akan tetapi, ada tapinya. Ya. La yutawi'uni nafsi ala firaqi dini Abdul Muttalib. Hatiku ini belum lapang dada. Hatiku ini belum srek, belum legowo untuk berpisah dengan ajarannya Abdul Muttalib, bapaknya sendiri. Karena dia tidak kuat dengan omongan orang nanti. Kalau orang-orang mengatakan dia telah meninggalkan ajaran bapaknya. Dia khianati ajaran nenek moyangnya. Abu Thalib tidak siap dengan omongan orang. Tidak siap dengan resiko yang akan dihadapi. Walaupun dia sudah tahu kebenaran itu. Dan ini juga yang menghalangi Heraklius, Kaisar Romawi ketika mendapatkan ketika berdialog dengan Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik, ditanya tentang orang yang ngaku Rasul, dan Abu Sufyan menjelaskan apa adanya. Ditanya tentang pengikutnya bagaimana, bertambah ataukah berkurang, dibilang bertambah. Bagaimana yang dia ajarkan, dia mengajarkan begini, melarang kami dari begini. Adakah orang yang sudah masuk kepada agamanya kemudian keluar lagi? Dibilang enggak ada. Apakah ada di antara leluhurnya yang menjadi penguasa atau raja? Enggak ada. Dan seterusnya. Maka kemudian dia jelaskan apa latar belakang dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dan dia katakan itu adalah Rasul. Saya menanyakan begini karena sifat-sifat Rasul itu begini. Cuman saya tidak pernah mengira ternyata Rasul yang terakhir itu justru muncul dari tengah-tengah kalian, wahai bangsa Arab. Dan seandainya aku bisa mendatanginya, aku akan bersusah payah untuk mendatanginya.
Dan kalau aku sudah sampai, walau kuntu indah la ghasaltu an qadamai. Kalau aku sudah ada di sisinya, aku akan cuci kedua kakinya. Artinya dia mengakui. Ini memang sifat-sifat Rasul. Dia tahu dari Alkitabnya dia, dari Injil yang dia baca ada sifat-sifat Rasulullah. Namanya pun disebutkan. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dia akan muncul di mana, daerah kemunculannya itu seperti apa. Allah sudah jelaskan. Artinya dia tidak kekurangan informasi, namun dia tidak berani ngambil resiko. Dan hidup itu ayyuhal ikhwah adalah pilihan. Kita milih apa, ya kita harus siap dengan resikonya. Memilih jalan hidayah harus siap dengan resikonya. Karena nanti akibatnya juga nikmat. Tidak mengikuti hidayah harus siap dengan risikonya. Di dunia mungkin dia tidak kehilangan kekuasaan, tidak kehilangan handai tolan, tidak kehilangan harta, tidak kehilangan dukungan dari orang-orang yang selama ini mendukungnya, tidak kehilangan pamor. Namun di akhirat dia harus siap dengan konsekuensi terberat. Jadi hal-hal seperti ini juga sering menghalangi orang dari hidayah. Bukan karena kejahilan murni, namun karena ketidakberanian dia dalam mengambil risiko. Dan yang ketiga, termasuk penghalang dari hidayah adalah hasad, dengki. Contohnya adalah orang-orang Yahudi, rahib-rahib Yahudi yang sudah tahu kebenaran ajarannya Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenali sosok ciri-cirinya Nabi terakhir itu, sebagaimana mereka mengenali ciri-ciri anak mereka sendiri. Tapi kenapa mereka nggak mau beriman? Ya, Allah jelaskan juga, waddalladzina kafaru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Lihat, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Setelah jelas bagi mereka yang benar yang mana, mereka itu masih berharap, berangan-angan dan berjuang untuk memurtadkan orang-orang yang sudah dapat hidayah. Ini yang paling bahaya ini. Dia tidak mencukupkan dirinya saja yang tidak dapat hidayah, namun karena hasadnya ini, dia akan bersusah payah agar yang sudah dapat hidayah itu keluar meninggalkan hidayah itu. Itu orang-orang Yahud dan Nasara itu. Waddalladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang ahli kitab yang kafir itu berharap, menginginkan, menghendaki, lau, andai saja, yaruddunakum, mereka bisa mengembalikan kalian, min ba'di imanikum kuffaran, menjadi orang-orang kafir setelah sebelumnya beriman. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, kata hasadnya mereka. Rasa dengki dalam hati mereka itu. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka yang benar yang mana. Dan gara-gara hasad juga iblis bersumpah untuk menyesatkan anak cucunya Adam kan? Hasad dia. Kenapa aku dan malaikat disuruh sujud menghormati Adam? Kenapa enggak sebaliknya? Dari hasadnya ini dia berhasil membujuk dan menggoda Adam alaihissalam sehingga melanggar larangan Allah dan akhirnya Allah hukum dengan diturunkan dari jannah ke dunia. Oleh karena itu perasaan hasad ini harus kita waspadai. Ya, kalau dibiarkan bisa fatal akibatnya. Demikian juga Abu Jahal dari Bani Makhzum yang di masa jahiliyah adalah pesaing utamanya Bani Hashim. Sama-sama dari Quraisy. Bani Hashim dan Bani Makhzum ini adalah rival yang tidak pernah berhenti bersaing. Ketika Bani Hashim terlibat dalam pemeliharaan Baitullah, bisa disaingi oleh Bani Makhzum.
Ketika Bani Hashim memberi makan jamaah haji di masa jahiliyah, masih bisa disaingi oleh Bani Makhzum. Tapi giliran Bani Hashim ada yang ngaku jadi nabi, Bani Makhzum kelepak-kelepak nggak bisa nyaingi. Hanya ada dua kemungkinan di sini. Pertama, mengakui bahwa nabinya adalah dari Bani Hashim, sehingga menurut Abu Jahal dan kawan-kawannya ini, saat ini dia kalah dan tidak mungkin lagi bisa menang. Atau tidak mengakui sama sekali, sehingga terus menjadi rival. Nah, hasadnya mereka kepada Bani Hashim ini menjadikan mereka tidak mengakui saja, biar kami tidak menjadi pengikutnya Bani Hashim. Itu yang menjadikan orang-orang seperti Abu Jahal dan kroni-kroninya itu tetap bersikukuh dalam kekafiran. Bukan karena nggak ngerti. Sekali lagi ya, bukan karena tidak ngerti, tapi karena hasad. Dan ini juga ada kaitan dengan hubur riasah. Mencintai kedudukan. Karena kalau dia selama ini dianggap sebagai tokoh, kemudian ada pesaing, lalu dia mengakui, menyatakan dirinya adalah pengikut dari pesaingnya ini, maka ketokohannya akan sirna. Nah, ada orang yang lebih mencintai ketokohan itu daripada kebenaran. Sehingga dia lebih mending mempertahankan dirinya sebagai rival bagi kebenaran daripada mengakui kebenaran itu. Dan ini juga dijumpai pada rahib-rahib Yahudi atau Nasara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil." Wahai orang yang beriman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kebanyakan atau banyak dari para pemimpin orang-orang Yahudi maupun para pemimpin orang-orang Nasrani itu la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Benar-benar memakan hartanya orang-orang dengan cara yang tidak benar. Ya, memakan harta pengikutnya, harta jemaatnya dengan cara-cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ada kaitan erat antara kebiasaan mereka makan harta pengikutnya secara batil ini dengan sikap mereka yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dua hal ini saling berkaitan. Di mana kaitannya? Mereka sudah nyaman dengan posisi mereka yang demikian dielu-elukan oleh pengikutnya. Ada apa-apa sedikit ngakuin dosa sambil memberikan sejumlah harta. Nah, mereka sudah nyaman dengan posisi ini. Tiba-tiba datanglah Rasul Sallallahu Muhammad SAW yang mengajarin orang-orang agar jangan bergantung lagi kepada sama manusia, tapi minta langsung sama Allah. Wah, ini kan ngerusak pasaran ini kalau begini. Ya, mengganggu pendapatan ini yang seperti ini. Akhirnya dimusuhilah kebenaran itu. Bukan karena dia tidak tahu kalau itu kebenaran, tapi karena itu mengganggu status sosialnya dia di masyarakat yang sudah selama ini demikian tinggi. Dan dia mendapatkan banyak keuntungan dari status sosialnya dia di masyarakat. Maka dia akhirnya memusuhi kebenaran ini karena kebenaran dianggap sebagai ancaman buat status sosialnya dia, buat kedudukannya dia. Dan Allah telah menjelaskan itu. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Dan ini juga banyak ditemukan pada tokoh-tokoh, ya, baik tokoh dari segi kekayaan ataupun dari segi kekuasaan, ya, yang mereka itu lebih menomorsatukan kekayaannya atau kekuasaannya atau bisnisnya atau teman-temannya, karena kalau dia pindah nanti ditinggal sama teman-temannya. Dia lebih
berat kehilangan teman-teman daripada kehilangan hidayah. Akhirnya dia akan menomorduakan hidayah itu. Saya nggak siap kalau begitu. Saya lebih senang kalau saya ini punya banyak teman. Kalau saya ini punya kedudukan seperti ini. Jadi ini perlu juga kita waspadai, ayyuhal ikhwah, karena banyak sekali korbannya. Contoh lain, Fir'aun ketika didakwahin oleh Musa. Musa itu siapa? Musa itu rakyat jelata di matanya Fir'aun. Bahkan bangsa kelas 2 di negeri Mesir. Karena bangsa kelas 1-nya adalah warga asli Mesir, bangsa Kopti. Ya. Sedangkan Bani Israel itu statusnya adalah budaknya Fir'aun. Diperbudak oleh Fir'aun yang laki-lakinya maupun yang perempuannya. Oleh karena itu ketika ada Rasul muncul dari kalangan rakyat jelata, mendakwahi penguasa nomor 1-nya di negeri itu, ini dianggap sebagai ancaman oleh Fir'aun. Nanti kalau saya terima dakwah ini, berarti saya harus ngikutin dia. Padahal dia adalah rakyatku. Bukan hanya rakyat, dia adalah orang yang berhutang budi kepadaku sebetulnya. Makanya ketika didakwahi oleh Nabi Musa, jawabannya Fir'aun itu arahnya ke sana. Di surah Al-Qasas Allah menceritakan, Alam nurabbika fina walidan walabithta fina min umurika sinin. Bukankah sejak kecil kami yang membesarkanmu, hai Musa? Betul kan? Kisahnya kan beliau dihanyutkan oleh ibunya di atas peti di Sungai Nil, kemudian dilihat oleh istrinya Fir'aun, diambil ternyata ada bayi dan istrinya Fir'aun minta agar jangan dibunuh. Dan akhirnya Fir'aun luluh terhadap permintaan istrinya. Bahkan dia akhirnya kebingungan ketika si bayi ini tidak mau menyusu kepada wanita manapun. Akhirnya sampai dikembalikanlah ke ibunya tanpa sepengetahuan mereka bahwa perempuan itu sejatinya adalah ibunya bayi ini. Sampai akhirnya beranjak dewasa. Bahkan sempat Nabiullah Musa ini berbuat salah dengan membunuh salah satu warga pribuminya Mesir, kaumnya Fir'aun. Dan Fir'aun di sini dia mengungkit-ungkit kembali itu jasanya dia dan juga kesalahannya Musa. Alam nurabbika fina walidan walabithta fina min umurika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Kemudian sudah tahu kami yang membesarkan, kami yang ngurusi bertahun-tahun, kau berbuat kesalahan lagi dengan membunuh bangsaku, lalu kabur. Dan kamu tidak mengakui semua nikmat-nikmat ini. Nabi Musa menjawab, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Memang aku melakukan itu semua dan ketika aku melakukannya aku ini belum dapat hidayah. Fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Maka ketika aku takut dengan hukumanmu, aku kabur lari. Dan dalam pelarian itu Allah menganugerahkan kepadaku kenabian dan mengangkatku sebagai Rasul. Jadi yang menghalangi Fir'aun di sini adalah gengsinya dia. Status sosialnya dia yang itu bakal terancam kalau dia akhirnya harus ngikutin orang yang tadinya dia yang melihara, bahkan termasuk bangsa yang dia perbudak. Dan penghalang berikutnya adalah karena masih memperturutkan syahwat. Ya. Dan ini banyak juga ditemui pada ahli kitab. Seperti tadi ayat yang kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang senantiasa mendapatkan kehidupan dari pengikutnya. Sehingga kalau pengikutnya berkurang, pendapatannya berkurang. Dan dia akan menganggap siapapun yang membawa ajaran yang akan mengurangi jumlah pengikutnya ini sebagai ancaman dia.
Dan itu ditemukan biasanya di kalangan orang-orang yang dianggap sebagai berilmu, ya. Ketemu dengan sama orang yang berilmu seperti pendeta-pendeta Yahudi yang merasa diri mereka punya ilmu terhadap Taurat, atau pendeta Nasrani yang merasa punya ilmu terhadap Injil, menganggap Rasulullah yang juga tahu sebagian dari apa yang mereka ketahui itu dianggap sebagai ancaman. Ya. Apalagi kalau Rasulullah bisa mengungkap penyelewengan mereka terhadap isi dari kitab suci. Jadi ada kalanya orang itu memusuhi karena apa? Karena dia ingin mempertahankan posisinya dengan cara apapun. Tidak mau dia kehilangan. Selama ini mereka yang dielu-elukan oleh pengikutnya. Tapi kalau ternyata mereka ini bakal lari pindah kepada si fulan, maka saya akan halang-halangi. Dan itu ada kaitan juga dengan berkurangnya pendapatan dia. Seperti yang diceritakan oleh Allah terkait para pendeta tadi yang memang mencari makan dari tersebarnya kebodohan di tengah-tengah umat. Sebagian ulama mengatakan laqad fawadat ghairu wahidin min ahli al-kitab 'anil Islam fakana akhir ma qala li ahaduhum ana la atrukul khamra wa syurbaha. Laqad fawadtu. Jadi ada orang yang suka berdiskusi ya dengan orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, diajak untuk masuk Islam. Didakwahi untuk masuk Islam. Ternyata sebagian besar mereka itu keberatan masuk Islam karena nanti hobi-hobi masa lalu mereka itu harus dihentikan semua. Ada orang yang hobinya minum khamr. Waduh, nanti kalau saya masuk Islam saya nggak boleh lagi minum khamr. Ada yang hobinya judi. Waduh, saya kan haram judi dalam Islam. Ada yang hobinya makan daging babi, ada yang hobinya main perempuan dan seterusnya. Mereka keberatan untuk masuk Islam karena kebiasaan mereka ini semuanya akan dilarang dalam Islam. Dan itu mengaku mereka bilang begitu. Mereka mengaku seperti itu. Jadi salah satu penghalang hidayah di sini adalah syahwat. Ya. Masih memperturutkan syahwat, ya, baik syahwat dalam mencari harta atau syahwat terhadap kebiasaan-kebiasaan yang terlarang. Dan penghalang berikutnya adalah terlalu cinta kepada kerabat, kepada keluarga. Takut berpisah dengan keluarganya. Gak siap berpisah dengan anak istri, dengan orang tuanya, dengan handai taulannya. Dan dia tahu kalau dia mengikuti kebenaran, dia bakal dimusuhin oleh keluarganya. Sehingga dia lebih memprioritaskan kerukunan dia dengan keluarganya daripada kerukunan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Ya. Waduh, nanti saya bakal dimusuhin nih sama saudara-saudara saya ini. Saya bakal dimusuhin sama keluarga besar saya. Contoh yang seperti itu adalah, atau Allah menjelaskan tentang hal ini dalam firman-Nya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, ketahui bahwa ada di antara istri kalian dan anak kalian yang bakal jadi musuh kalian loh. Maka waspadai mereka. Kok bisa istri dan anak jadi musuh? Ya, nanti mereka akan bisikin kalian ketika kalian mau mengikuti kebenaran ini. Mereka membisikkan kalian, nanti bagaimana kami, nanti saya harus makan apa, saya
nggak bisa begini, akhirnya dia kasihan dan dia lebih memprioritaskan keluarganya daripada mengikuti hidayah. Dan juga ada ayat yang lain yang menjelaskan tentang hakikat seperti ini. Jadi terlalu cinta dengan keluarga itu bisa menjadi penghalang seseorang untuk dapat hidayah. Karena apa? Karena masing-masing orang itu punya hawa nafsu. Walaupun ada hubungan kekerabatan, tapi hawa nafsunya sendiri-sendiri. Nah, kalau orang itu mengaitkan, anak nggak enak sama dia nanti. Dia nanti jadi musuhan sama anak. Nah, padahal masing-masing punya ambisi sendiri, punya keinginan sendiri. Adanya perasaan ini dan terlalu mempertimbangkan perasaan ini, itu akibatnya bisa fatal. Ya, akibatnya bisa fatal. Dia akan korbankan petunjuk Allah yang sudah jelas-jelas di depan mata tadi hanya demi agar orang lain tidak kecewa dengannya. Tidak memusuhi dia, tidak berpisah darinya. Nah, tapi orang yang sadar akan beratnya resiko dari hal-hal seperti ini, dia tidak akan korbankan hidayah ini apapun resikonya. Nabi SAW itu sempat kaget ketika beliau menceritakan kepada Waraqah bin Naufal pengalaman pertama beliau dapat wahyu. Ya. Ketika diceritakan, Waraqah yang notabene adalah agamanya Nasrani, dia langsung bilang, ini adalah Jibril yang pernah turun kepada Musa. Jadi kamu ini nabi terakhir. Terus dia berangan-angan, ya laitani kuntu jaz'a idh yukhrijuka qaumuk. Aduh, andai saja ya nanti pas kamu diusir oleh kaummu, aku masih muda dan perkasa, gagah perkasa, aku akan belain kamu. Nabi kaget. Awa mukhrijiyahum? Mereka bakal ngusir saya dari kota ini? Apa kata Waraqah? Gak ada satupun dari Nabi yang membawa apa yang kau bawa ini, melainkan dia akan dimusuhi. Ya. Semua Nabi yang mengajarkan apa yang diajarkan kepadamu ini bakal dimusuhi oleh kaumnya dan diusir. Jadi ini adalah konsekuensi yang membutuhkan keberanian dan membutuhkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita lebih mikirin orang lain, kita korbankan kemaslahatan diri kita. Padahal jamaah sekalian, sejatinya orang lain ini tidak akan pernah mikirkan kita di hari kiamat. Tidak ada orang memikirin nasibnya orang lain di hari kiamat. Tidak ada. Walaupun itu orang-orang terdekat ketika di dunia. Dan Allah sudah jelaskan itu dalam Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari seseorang akan lari meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abih. Meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya. Ini kan orang-orang terdekat semua ini. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena masing-masing sibuk mikirin nasib dirinya. Ya mereka ini juga tersibukkan dengan nasib dirinya. Saya nggak bisa nolong orang lain, boro-boro menolong orang lain. Diri saya sendiri aja nggak jelas nasibnya bagaimana. Masa saya suruh mikirkan nasibnya orang lain? Di ayat yang lain lagi bahkan mereka akan mempertaruhkan karib kerabatnya demi keselamatan diri mereka sendiri. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha ladha. Al-ayat. Pada hari itu orang-orang yang pendosa, orang-orang durjana itu berangan-angan seandainya mereka bisa menebus azab Allah dengan tumbal anak-anaknya sendiri. Kalau enggak cukup, ya dengan istrinya dan saudaranya. Kalau enggak cukup, ya dengan kaumnya yang dulu selalu melindungi dia di dunia. Para pendukungnya. Kalau enggak cukup juga, ya dengan semua orang yang ada di dunia ini. Yang penting dia selamat. Jadi
itu penghalang hidayah dan Allah sudah jelaskan resikonya. Isinya nanti penyesalan kalau orang-orang selama ini dia tidak mau mengikuti kebenaran ini karena takut kehilangan teman, takut ditinggal komunitasnya, kehilangan sahabat. Itu resikonya berat banget. Ya, berat resikonya. Dan penghalang yang berikutnya adalah terlalu mencintai kampung halaman. Ya, ini juga menghalangi beberapa orang untuk yang dikenal dengan istilah hijrah. Hijrah itu ada hijrah yang sifatnya umum, yaitu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Itu hijrah namanya. Kata Nabi SAW, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ada hijrah yang sifatnya khusus, yaitu pindah dari suatu daerah yang dikuasai oleh orang-orang kafir, nampak jelas di situ syiar-syiar kekufuran dan orang-orang yang beriman dihalangi dari menjalankan agamanya, maka ketika itu harusnya mereka itu hijrah meninggalkan negeri kampung halaman mereka dan pindah ke tempat lain. Tidak harus pindah ke luar negeri, bisa pindah dari satu kecamatan ke kecamatan lain, dari satu kelurahan ke kelurahan lain. Cari komunitas yang di situ dia bisa kondusif dalam menjalankan agamanya. Tidak diintimidasi, tidak dihalang-halangi. Tapi kadang orang lebih cinta kan dengan kampung halamannya, dengan daerah asalnya, sehingga dia tetap bertahan di situ walaupun resikonya dia harus dihalang-halangi dalam menjalankan din. Dan ini juga berat nanti resikonya di akhirat. Makanya Allah mengingatkan kita di surah An-Nisa tentang orang-orang yang ketika perang Badar, mereka ini sebetulnya muslimin, namun tidak mau hijrah ke Madinah. Tetap aja bercokol di Mekah. Pas perang Badar, mereka dipaksa oleh orang-orang musyrik, penguasa Mekah, agar ikut dalam pasukannya orang-orang musyrik. Kena wajib militer lah istilahnya kalau sekarang. Ya, dipaksa. Ya sudah, namanya juga dipaksa, mereka minoritas nggak bisa melawan, bergabunglah dengan pasukannya orang-orang musyrik. Berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak ngerti kalau di antara musuhnya itu ada yang muslim sebetulnya. Ya mereka menilai berdasarkan zahirnya, itu berada di pasukan musuh, ya berarti ikut memusuhin kita. Terkenalah sebagian dari mereka itu senjatanya kaum muslimin dan gugur mati. Allah ceritakan bagaimana malaikat itu menginterogasi orang-orang yang tidak mau hijrah ini. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Kepada mereka, malaikat berkata begini, Fima kuntum. Kalau fima kuntum, kalian nih mati dalam keadaan apa sih? Kok jelek banget, mati di barisannya musuh. Mati di softnya musuh. Dalam melawan orang-orang beriman, jelek banget kalian ini matinya. Jawaban mereka, qalu kunna mustadha'afina fil ard. Kami kan orang-orang yang tertindas di muka bumi. Kami kan dipaksa ikut perang di pihak musuh. Gak diterima uzur mereka. Dijawab oleh malaikat, afalam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kan bumi Allah itu luas, kalian kan bisa pindah. Pindah dong ke daerah yang lain. Kenapa tetap bertahan di situ? Sudah tahu kalau bertahan di situ kamu akan diintimidasi, kamu akan dibatasi kebebasanmu dalam beragama, bahkan kamu dipaksa mendukung kemusyrikan mereka, mendukung kebatilan mereka. Kenapa nggak pindah? Nah, karena kecintaan dia kepada kampung halaman ini melebihi kecintaan dia kepada kebenaran, itu yang menghalangi dia untuk dapat hidayah, dan itu besar resikonya. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang-orang yang model kayak gitu itu, kata Allah, tempat kembalinya jahannam mereka. Dan sejelek-jelek itu tempat kembali. Illal mustadhafina minar rijali wan nisa'i wal wildan
alladzina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali kalau mereka ini nggak bisa hijrah karena ketidakmampuan mereka, nggak tahu harus kemana, ya, orang tua, anak-anak, kaum wanita, nggak punya biaya untuk pindah. Nah, itu dimaafkan sama Allah. Tapi selagi dia mampu, namun dia tidak mau, itu nggak dimaafkan oleh Allah. Mau tapi tidak mampu, dimaafkan. Mampu tapi tidak mau, nggak dimaafkan oleh Allah. Dan termasuk penghalang hidayah adalah ketika seseorang ini berasumsi dan berpersepsi, kalau saya itu ngikutin ajaran Islam, saya mengikutin Rasulullah, berarti saya khianat kepada ajaran leluhur saya. Adanya persepsi itu menjadikan dia jadi memusuhi kebenaran. Dan itu persepsi yang ada pada Abu Thalib, ada pada bapaknya Nabi Ibrahim, dan ada pada banyak kaum musyrikin. Makanya di surat As-Saffat ayat 35 dan 36, di surat Shad ayat 3 dan 4, Allah menceritakan. Di antaranya di surat Shad Allah mengatakan, وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ in hadza illa ikhtilaq. Dan seterusnya. Yang di situ Allah menggambarkan bagaimana responnya orang-orang musyrik ketika diajak oleh Rasulullah agar meninggalkan kemusyrikan. Mereka hujat habis-habisan Rasulullah karena dia anggap sebagai hal baru. Dia ngajarin sesuatu yang baru yang seakan-akan apa yang kami anut selama itu kok jelek banget gitu loh. Di surat yang lain Allah menceritakan wa idza innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah, di surat As-Saffat ayat 35 dan 36, mereka itu dulu kalau diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, jawaban mereka apa? Aja'alal alihata ilahan wahidah, a inna latariku alihatana lisahirin majnun. Ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menjawab, apakah kita harus tinggalkan sesembahan yang biasa kami sembah selama ini? Di ayat yang lain lagi, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, jawaban mereka, enggak, kami mau ngikutin ajaran nenek moyang kami saja. Jadi adanya persepsi seperti ini, mengikuti ajaran Islam berarti sama dengan menjelek-jelekan ajaran nenek moyang, itu menjadikan seseorang terhalang dari mengikuti hidayah. Ya, jadi ada kalanya itu berkaitan memang satu sama lain. Takut dengan resiko, dibilang nggak setia dengan tradisi leluhurnya, atau takut kehilangan teman, ini berkaitan satu sama lain ya. Ditambah lagi adanya kejahilan atau hasad, atau adanya kecintaan berlebih kepada kampung halaman. Kadang-kadang itu bertemu, beberapa penghalang ini bertemu dan itu akan sulit sekali. Ya. Tapi kadang hanya salah satunya dan itu sudah cukup menghalang-halangi. Oleh karena itu kita mesti waspadai ini penghalang-penghalang ini, karena dengan mewaspadai penghalang-penghalang ini kita jadi tahu bahwasanya selama ini itulah yang menyebabkan mungkin ada di antara kita yang belum dapat hidayah. Dan pasti akan ada resiko yang dia harus hadapi. Enggak ada pilihan tidak beresiko, itu enggak ada di dunia ini. Semua pilihan itu ada resikonya. Kadang resikonya di sini,
Kadang risikonya di sana. Yang selamat dari risiko dunia tidak akan selamat dari risiko akhirat. Yang penting selamatnya di akhirat. Adapun di dunia ini ya sudah lumrah kalau orang itu susah di dunia, kemudian ujung-ujungnya sejahtera di akhirat. Toh kita juga tidak akan selamanya hidup di sini. Semua orang itu kan dibatasi sama Allah. Sampai kepada ajalnya dia harus mati. Tinggal setelah itu dia akan dapat balasan. Jadi kalau ini susah, kemudian dia ujung-ujungnya mati, setelah itu enak, kan nggak ada masalah sebetulnya. Ya, yang susah, yang sakit-sakitan suatu saat juga bakal mati. Yang sehat, segar, bugar juga suatu saat bakal mati. Tapi yang membedakan adalah setelah itu bagaimana nasibnya. Nah, ini yang kita harus sadari dan seorang mukmin harus melihat dirinya ini tidak hidup selamanya di sini, tapi dia hanya sementara. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan bagaimana akhir kesudahan yang baik itu. Untuk siapa akhir kesudahan yang baik? Ya, mudah-mudahan dengan mengetahui apa yang bisa menghalang-halangi hidayah tadi kita bisa mewaspadai dan kemudian kita bisa istiqomah di atas hidayah yang senantiasa kita minta kepada Allah siang dan malam. Ya. Mungkin itu sebagai materinya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini ada. Baik. Bagaimana kalau kita sudah merasa diberi hidayah dan ingin hijrah, tapi terhalang oleh pekerjaan di luar dari menyadari rezeki sudah diatur oleh Allah? Maksudnya, contoh dalam menutup aurat dan di tempat kerja diwajibkan untuk tidak boleh pakai jilbab. Berarti penghalangnya apa ini jemaah? Apa yang menghalangi dia untuk hijrah ini? Syahwat terhadap harta. Ya. Padahal seandainya dia tetap di situ, apakah jatah rezeki hariannya jadi tambah? Enggak. Kalau umurnya dia masih 10 tahun lagi, nih, dia keluar sekarang, tetap hidup enggak 10 tahun lagi? Tetap hidup. Dapat rezeki enggak? Dapat rezeki. Cuman bedanya dikit, mungkin turun ya. Seminggu pertama, sebulan pertama ngepres banget penghasilannya. Tapi kan dia nggak akan mati sebelum umurnya ajalnya tiba gitu loh. Jadi ini yang menghalangi dia adalah hubbul malnya ini, syahwatnya terhadap harta. Ya ini beresiko. Ya Anda jangan terlalu cinta sama harta gitu loh. Yang ngasih rezeki itu bukan toko itu, bukan institusi atau bukan perusahaan tempat kamu bekerja, bukan. Rezekimu itu yang ngasih Allah. Kadang lewat sini, kadang lewat situ, ya, kadang dengan berdagang, tetap ada rezeki itu. Bagaimana cara menghadapi suami yang selalu gelisah terhadap rezeki? Terkadang suami merasa bahwa ia terlalu overthinking, tapi terus seperti itu. Bagaimana peran istri untuk menghadapinya? Maksudnya overthinking ini apa maksudnya? Kebanyakan mikir. Ya suaminya suruh ngaji lah. Kan biasanya ngaji nih ibu-ibunya, bapak-bapaknya nih sibuk terus. Ini yang jadi muskilah ini. Ya. Susah ini. Ketika berenang, pakaian pasti basah dan membentuk tubuh. Bagaimana hukumnya? Karena saya harus mengajar renang bagi anak-anak. Dalam kurung saya selalu mengajar di jam sepi. Hampir tidak ada orang. Sebentar.
Yang dipermasalahkan di sini adalah dia ngajar anak-anak yang mungkin lawan jenis gitu ya. Atau dia ngajar renangnya di tempat umum yang campur. Ini sama juga dengan pertanyaan sebelumnya sebetulnya. Ya, ini kan kalau dia pindah ke kolam renang yang khusus nanti berkurang. Pelanggannya berkurang. Ujung-ujungnya ke situ juga, muter-muternya di situ. Ya. Mana yang harus kita dahulukan? A. Menabung untuk umroh dan haji. B. Menabung untuk membantu mertua. C. Menabung untuk hewan kurban. Dalam kurung penghasilan belum mampu untuk semuanya. Ya. Yang mampu aja dulu. Ya. Kan Allah nyuruh kita itu bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau mampunya baru untuk hewan kurban, ya hewan kurban. Ya. Kalau bisa menyisihkan untuk umroh, terutama yang belum pernah umroh sama sekali, maka menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, umroh yang pertama itu wajib. Yang pertama. Yang berikut-berikutnya sunnah. Ya, haji rukun Islam, namun kan haji banyak lagi syarat-syaratnya ya, selain duitnya kabarnya sekarang naik ya. Jadi berapa sekarang? 70? Masya Allah, 2 kali lipat ya. Oh, 40 lebih kurang dari 50. Yang biasa, reguler ya. Itu pun masih ngantri juga. Ya berarti untuk haji ini dengan kondisi seperti ini ya mungkin tidak semendesak yang lain-lain ya. Untuk membantu mertua itu sebetulnya tidak wajib. Karena mertua memang tidak termasuk yang wajib dinafkahi. Beda dengan orang tua. Kalau orang tua termasuk yang wajib dinafkahi, tapi kalau mertua tidak termasuk yang wajib dinafkahi. Jadi kalau disuruh milih, antara sebetulnya berkurban juga sunnah hukumnya ya. Jadi yang paling mesti didahulukan itu umroh atau haji yang pertama tadi. Dari yang lain-lain ini yang paling prioritas secara hukum syar'i adalah umroh yang pertama atau haji yang pertama. Nah, semoga Ustadz sekeluarga dan seluruh kaum muslimin diberkahi Allah. Amin. Bagaimana dengan mu'allaf yang masuk Syiah karena tidak tahu? Apakah tergolong mendapat hidayah? Bagaimana sikap kita? Kalau Syiah yang dimaksud Syiah yang berkembang hari ini, itu mereka yang berkembang di Iran sana itu atau di Irak itu nggak ada bedanya dengan syirik akbar. Ya. Bahkan syiriknya mereka lebih parah daripada syiriknya orang-orang musyrik di masa Rasulullah SAW. Kalau itu yang dimaksud dengan Syiah. Ya, tapi kalau Syiah ini nggak separah itu, tidak sampai ke syirik akbar, dan dia tadinya itu orang kafir, maka berarti nasibnya sedikit lebih baik. Namun belum sempurna hidayahnya. Ya, jadi hidayah itu grade-nya juga macam-macam jamaah sekalian. Ada hidayah yang benar-benar dia dari kekufuran, dari syirik akbar, dia masuk Islam dan menjadi ahlu sunnah, ini yang luar biasa. Namun ada yang dari syirik akbar, dari kufur akbar, dia masuk ke dalam salah satu bid'ah. Ya ini walaupun tidak kekal di neraka, seandainya dia masih muslim, mati sebagai muslim, namun dia terjerumus dalam bid'ah, memang dia nggak kekal di neraka, namun dia nggak selamat. Nggak ada jaminan selamat bagi orang-orang seperti ini. Masih ada ancaman. Ya, jadi ya yang dimaksud Syiah di sini Syiah yang seperti apa? Kalau sikap kita bagaimana? Ya kalau kita bisa mendakwahi, kita dakwahi. Kalau nggak bisa, kita doakan supaya Allah ngasih dia hidayah.
Apakah kita perlu mempertimbangkan pindah rumah kalau lingkungan di sekitar kita banyak tempat-tempat maksiat, banyak wanita-wanita yang bebas membuka aurat, banyak kos-kosan yang di dalamnya bercampur baur, dan banyak orang-orang kafir dalam kurung bule tinggal di sekitar tempat anak? Ya, sangat perlu. Sangat perlu. Karena kalau enggak tiap hari antum melihat maksiat seperti ini, pasti kepekaan terhadap maksiatnya itu akan lemah. Hari pertama lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hari kedua, hari ketiga, keempat, seminggu, biasa dia. Sudah biasa aja. Nah, itu sudah merupakan kerugian secara agama bagi yang bersangkutan. Karena penolakan dia tidak sekuat di hari pertama. Gara-gara apa? Tiap hari dia lihat seperti itu. Ya seperti orang yang nggak pernah lewat tempat sampah, sekali lewat, aduh busuk banget ini tempat. Tapi kalau tiap hari lewat di situ, kebal dia. Ya. Nah itu yang kita perlu waspadai, makanya sangat perlu ini. Saya punya saudara sepupu foto model. Beliau baru berhijrah. Pelan-pelan saya menasihatinya untuk tidak melakukan foto-foto atau fashion show. Ibu beliau desainer dan baru berhijrah juga. Pertanyaannya, bagaimana menasihati beliau untuk tidak ikut fashion show walaupun baju-baju muslimah? Bagaimana hukum dari fashion show yang dihadiri akhwat saja? Ya pelan-pelan, artinya kalau sudah berhijrah misalnya dari foto model yang buka aurat, sekarang dia hanya memamerkan busana muslimah, ya masih dandan, masih make up, itu lebih ringan memang, lebih ringan. Namun memang kadang-kadang orang itu perlu proses, dan kita mesti memahami itu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana awwal ma nazala minal Qur'an ayatun fiha dzikrul jannati wan nar. Dulu Al-Qur'an itu awal-awal yang turun itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang jannah, berbicara tentang neraka. Ada iming-iming yang baik bagi orang baik, ada ancaman yang mengerikan bagi orang jahat. Hatta idza saban nas, terus begitu turun lagi ayat begini, turun lagi ayat begitu, masih konteksnya masih begitu. Ketika orang-orang sudah mulai iman itu sudah mulai mengakar, nazalal halali wal haram, baru turun perintah dan larangan. Jangan begini, jangan begitu, kerjakan ini, kerjakan itu. Lanjut Aisyah, lau lazal awwal ma nazal la tashrabul khamr la taznu la tasriqu laqalu wallahi lan nada'uhu abada. Seandainya dari awal sudah turun jangan minum khamr, jangan nyolong, jangan zina, mereka pasti akan merespon, ya udah kita nggak mau ninggalkan itu semua, kita nggak mau masuk Islam. Jadi memang perlu ada nasihat pelan-pelan. Yang baru hijrah ini diajak untuk belajar, diajak untuk memahami bahwasanya di balik setiap perbuatan dia itu akan ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kita akan ditanya tentang sumber penghasilan kita ini, dari mana, benar enggak cara mendapatkannya, terus kita belanjakan untuk apa. Nah, dikasih tahu pelan-pelan dulu. Lambat laun dikasih tahu dalil satu ayat, satu hadis. Mudah-mudahan dengan semakin kuatnya iman dia, maka dia akan terdorong dengan sendirinya untuk menyempurnakan hijrahnya. Ya. Hukum fashion show yang dihadiri oleh akhwat saja, selagi yang hadir adalah akhwat dan yang dikenakan juga pakaian-pakaian yang tidak terlarang untuk dikenakan, karena nggak tahu fashionnya apa di sini. Kan perempuan juga nggak boleh dia pakai pakaiannya laki-laki walaupun di depannya perempuan, nggak boleh dia.
atau pakai pakaian khasnya orang-orang fasik, pakai pakaian khasnya orang-orang kafir, nggak boleh juga. Jadi fashion show di sini harus pakai rambu-rambu yang syar'i. Kalau rambu-rambunya sudah syar'i, maka tidak mengapa, asalkan di depan sesama akhwat. Bagaimana mengajak anak usia dewasa untuk rutin taklim dengan kondisi ayah yang belum sunnah, bagaimana agar sabar dan dengan sikon ini. Ya, ngajak itu dengan lemah lembut, diberi pemahaman dulu, apa sih manfaatnya kalau ikut kajian, dan apa ruginya kalau nggak ikut kajian. Coba dijelaskan itu. Jadi mengajak, namun dibarengi dengan memberi pemahaman. Karena sudah dewasa dia sudah bisa mikir. Tambah dengan doa. Ya itu yang bisa dilakukan karena dia nggak bisa menguasai hati anaknya ini. Kita banyak-banyak aja minta kepada Allah supaya Allah memberi hidayah baik kepada anaknya maupun kepada bapaknya juga. Bagaimana bisa bertawakal penuh kepada Allah di saat mengalami musibah dan di saat Allah memberikan banyak nikmat. Kalau musibah itu sabar ya. Berarti harusnya pertanyaannya bagaimana bisa sabar saat mengalami musibah dan bersyukur saat mendapat nikmat. Harusnya begitu karena kaitannya lebih kepada sabar dan syukur. Sabar itu rukunnya ada 3. Unsur-unsur yang menyusun sabar kata Ibnul Qayyim itu ada 3. Pertama, habsul lisan anit tasakhut ala aqdarillah. Menahan lisan dari melontarkan kata-kata yang menafikan kesabaran. Protes terhadap ketentuan Allah, terhadap takdir Allah, nggak terima. Jangan sampai keluar kata-kata yang maknanya ke situ. Yang kedua, dia tahan dirinya, hatinya. Mungkin dia tidak mengeluarkan kata-kata, namun hatinya tuh nggak terima, menganggap ini nggak adil. Nah itu nggak boleh itu nggak sabar namanya. Dan yang ketiga, dia tahan anggota badannya dari melakukan tindakan-tindakan yang menafikan kesabaran. Contohnya misalnya gebrak meja, banting piring. Kalau orang-orang jahiliyah dulu dia tamparin pipinya sendiri, dia robek ini kerah bajunya, teriak-teriak, meratap. Itu semua perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang menafikan kesabaran. Kalau dia bisa menahan lisannya, hatinya, dan anggota badannya dari hal-hal yang menafikan kesabaran, berarti dia telah masuk kategori orang yang sabar. Sedih boleh? Boleh. Asalkan proporsional sedihnya. Adapun bersyukur juga 3 rukunnya. Ya, rukunnya itu 3, penyusun ibadah yang namanya syukur itu 3. Mengakui nikmat Allah secara lisan. Iya, alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia-Nya Allah, segala puji bagi Allah, ini nikmatnya Allah. Yang kedua, mengakui dalam hati. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Dikasih nikmat kesehatan, kesehatannya dipakai untuk ibadah, dipakai untuk membantu orang lain, dipakai untuk cari maisha dan seterusnya. Dikasih nikmat berupa harta, dia keluarkan zakatnya kalau sudah wajib zakat. Atau dia sedekahkan. Dikasih nikmat berupa ilmu, dia ajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Dan semisalnya, itu cara mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana meyakini suatu takdir jika seseorang divonis dengan suatu penyakit. Meyakini. Meyakini tinggal meyakini aja ya. Ya sudah yakin, memang Allah sudah takdirkan yang bersangkutan ini bakal mengidap penyakit itu. Mungkin yang lebih tepat pertanyaan bagaimana bisa legowo gitu ya, menerima takdir ini. Kalau pertanyaannya begitu, maka jawabannya adalah pertama, kita ini jangan melihat keburukan itu dari satu sisi saja.
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan sesuatu yang enggak ada baiknya, itu enggak mungkin. Semua ciptaan Allah, mau dia jeleknya kayak apa di mata kita, pasti ada sisi baiknya. Antum bayangkan ciptaan Allah yang paling mengerikan apa kira-kira? Apa? Ciptaan Allah yang paling mengerikan, paling menakutkan, paling membahayakan apa? Neraka. Ada baiknya enggak neraka? Enggak ada. Benar enggak ada baiknya. Coba enggak ada neraka, orang enggak akan takut maksiat. Ngapain kita harus takut maksiat? Kan enggak masuk neraka. Iya enggak? Iya. Iblis, ada baiknya enggak? Ada baiknya iblis itu. Karena adanya iblis si penggoda ulung ini, orang yang enggak tergoda istimewa dia. Kalau enggak ada iblis, orang enggak tergoda biasa. Enggak ada yang goda. Enggak ada yang bisik-bisikin. Jadi enggak ada ciptaan Allah yang jelek 100%, enggak ada. Penyakit COVID, ada baiknya enggak? Banyak baiknya ya akhi. Yang jualan herbal laris manis, yang bikin APD juga, ya, yang jualan vaksin laris, apalagi itu yang bikin kajian-kajian online juga rame, masya Allah. Kemudian yang jualan peti mati juga laris. Ya, nggak jauh dari rumah saya di Solo, itu ada toko jualan peti mati. Sampai dia bikin spanduk, PT rindu berkah gara-gara, rindu order gara-gara corona. Iya betul tuh, rindu order gara-gara corona. Biasanya dia cuma jualan seminggu 5, 6, ini tiap hari kadang 15. Ketika kasusnya melonjak itu tiap hari 15 peti dia laku. Ya. Subhanallah, nggak ada musibah yang jelek dari semua itu, nggak ada. Kalau nggak ada orang sakit, berapa banyak orang bakal kehilangan pekerjaan? Dokter nganggur, fakultas kedokteran tutup, pabrik farmasi nggak laku, karyawannya di PHK semua, ya nggak? Yang jual suplemen juga ngapain jual suplemen, orang nggak ada yang sakit, sehat semua. Jadi penyakit itu jangan dilihat dari penyakit, tapi di balik penyakit ini Allah memberikan kesempatan supaya dosa-dosanya berguguran. Asalkan dia sabar. Kan kita ini kadang nggak sadar kita berbuat dosa. Tercatat dosa kita nggak sadar. Karena kejahilan kita, karena kelalaian kita. Bayangkan ketika orang dosanya yang dia lakukan karena kelalaian dia ini demikian banyak dan besar. Tiba-tiba dia dipanggil sama Allah. Celaka itu. Karena dosanya dia numpuk, dia nggak pernah sadar, nggak pernah ingat untuk tobat. Merasa berdosa aja enggak. Ya enggak? Tapi dengan dikasihnya musibah-musibah seperti ini, dosa-dosa yang model kayak gitu digugurkan oleh Allah. Kalau dosa yang dia sadari, dia akan tobat. Sadar dia berbuat dosa. Yang nggak sadar nih, habis ngerasani orang, habis dia ghibah, habis dia ngungkit-ngungkit kebaikannya sama orang lain, dia nggak sadar. Habis menyebarkan berita dusta dan macam-macam lah. Nah, kalau dibiarkan terus seperti ini tanpa dikasih musibah oleh Allah, kapan dia ini akan taubat, dan itu akan sangat berbahaya. Allah kasih musibah. Ya. Ada kalanya orang ini tidak diberi apa istilahnya keistimewaan. Orang ini bukan pada banyaknya kebaikan yang dia lakukan untuk orang lain, tapi keistimewaannya adalah pada kesabaran dia dalam menghadapi musibah. Dan Allah menjanjikan hasil yang sama antara orang yang diberi musibah bertubi-tubi kemudian sabar dengan orang yang diberi nikmat bertubi-tubi dan dia bersyukur. Ujung-ujungnya sama. Antum bisa renungi firman Allah di surah Sad. Ya.
Di surah Shad Allah menceritakan dua nabi secara berurutan. Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Ayyub. Wadhkur wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami menganugerahkan Sulaiman sebagai anaknya Dawud. Jadi Dawud dikasih anugerah oleh Allah punya anak namanya Sulaiman. Apa kata Allah? Sulaiman ini alaihissalam, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba karena dia itu rajin kembali kepada Allah. Nabi Sulaiman adalah tipikal orang yang diberi nikmat luar biasa dan pandai bersyukur. Hasilnya ni'mal 'abdu innahu awwab. Setelah ceritanya Sulaiman itu berlalu, Allah ceritakan yang kebalikannya. Wadhkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniyash syaitanu binusbin wa 'adzab. Dan ceritakan kisah hamba kami Ayyub yang dia itu berdoa, ya Allah aku telah dibikin capek dan tersiksa oleh syaitan. Maksudnya musibah yang Allah berikan ini. Capek dia. 18 tahun sakit sekujur tubuh. 18 tahun. Kehilangan harta bendanya, ditinggal oleh anak istrinya. Sampai akhirnya Allah sembuhkan dia. Dan di akhir kisahnya Allah mengatakan, inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Sama. Sesungguhnya kami mendapati Ayyub ini sebagai orang yang sabar, sebaik-baik hamba dia. Dia adalah orang yang sering kembali kepada Allah. Nah, jadi ada kalanya dengan ujian-ujian ini Allah ingin menghantarkan kita ke puncak kedudukan di akhirat nanti. Bagaimana meyakini suatu takdir jika sudah tadi. Yang terakhir dalam khutbah Jumat di suatu tempat seseorang khatib mengatakan barang siapa puasa 3 hari di awal Sya'ban, 3 hari di tengah Sya'ban dan 3 hari di akhir Sya'ban, maka pahalanya seperti puasa 70 tahun. Apa derajat hadis tersebut dhaif atau maudhu? Saya tidak pernah dengar hadis ini. Yang sahih terkait bulan Sya'ban, terkait puasa di bulan Sya'ban adalah hadis yang mengatakan Nabi itu banyak puasa di bulan Sya'ban. Banyak banget puasa di bulan Sya'ban. Hanya beberapa hari yang beliau kosongkan tidak puasa. Tapi enggak full Sya'ban, enggak. Ya. Dan setahu ana tidak harus 3 di awal, 3 di tengah, 3 di akhir. Kalau yang begini anak nggak tahu derajatnya. Apa konsekuensi seorang khatib tersebut jika hadis tersebut maudhu? Ya, kalau dia tahu itu hadis maudhu, tetap dia sebarkan, dia terancam. Suruh booking tempat di neraka sama Rasulullah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Siapa yang sengaja bohong atas namaku, menyebarkan hadis palsu, padahal sudah tahu itu hadis palsu, hendaklah dia pesan tempat di neraka. Jika hadis tersebut maudhu'ah, bolehkah anak tetap sholat Jumat di masjid tersebut? Nah, sholat Jumatnya nggak ada masalah. Ya, sholat Jumatnya nggak ada masalah. Yang penting dia ketika mengimami, bacaan Al-Fatihahnya benar, nggak belepotan. Kalau dia nggak benar baca Al-Fatihah, antum cari masjid yang imamnya kalau baca Al-Fatihah benar. Ya. Adapun khutbahnya dia ngawur itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ya, tetap sholatnya sah selama syarat-syarat dan rukun-rukun dipenuhi. Ya, mudah-mudahan. Nah, ada pertanyaan? Oh, dari di situ. Di situ ada satu. Yang di WA ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan. Kasih motivasi sedikit orang yang taib. Ya, jadi
Ini terkait fadilah ya, orang yang infak fi sabilillah itu seperti yang Allah firmankan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ibaratnya orang yang infak fi sabilillah di jalan Allah, jalan-jalan yang Allah ridhoi. Terutama hari ini ya. Hari ini adalah infak dalam rangka mencerdaskan kaum muslimin. Menyadarkan kaum muslimin terhadap apa yang harus mereka ketahui sebagai seorang muslim. Karena ini titik start awalnya umat ini akan terbebas dari berbagai macam bahaya yang mengintai mereka. Baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Yang kata Nabi SAW, makin ke belakang itu orang makin cepat gonta-ganti keluar masuk Islam. Yushik ya'ti 'alan nasi zamanun yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardhin minad dunya. Hampir-hampir tiba suatu masa di mana seseorang itu sorenya muslim, paginya murtad. Paginya muslim, sorenya murtad. Dia gadaikan agamanya untuk nilai-nilai dunia yang tidak ada artinya. Ini karena kejahilan dia terhadap din, kejahilan dia terhadap nikmat Islam dan iman ini. Dan banyaknya fitnah-fitnah syubhat maupun syahwat yang senantiasa mengintai. Sehingga termasuk jihad fisabilillah yang sangat urgen hari ini adalah mencerdaskan kaum muslimin terhadap din ini, terhadap apa yang harus dia ketahui tentang Islam. Oleh karena itu orang-orang yang mendermakan hartanya dalam bab ini, dalam bidang ini, Allah janjikan bagi mereka pahala minimal 10, bisa lebih dari itu sampai 700 kali, bahkan lebih dari 700 kali. Ya. Dan sebetulnya itu harta kita yang sebetulnya itu yang itu. Yang paling akan lama dinikmati oleh seseorang itu adalah apa yang dia sedekahkan, kata Rasulullah. Wa inna malaka min malika ya ibna Adam ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta faqtanait. Sesungguhnya hartamu yang sebenar-benarnya hai manusia adalah yang kau makan sampai habis, satu, yang kau pakai sampai rusak nggak bisa dipakai lagi sampai usang, dua, atau yang kau sedekahkan dan itu yang kau simpan untukmu. Karena dua yang pertama ini hanya kita manfaatkan di dunia, dan dunia itu singkat kalau dibandingkan akhirat. Singkat banget. Sudah singkat, kebanyakan aturan lagi dunia ini. Ya, makan, mau nikmatnya kayak apa makanan antum, mau itu makanan favorit antum, banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi supaya itu terasa nikmat. Enggak boleh sakit gigi, enggak boleh keseringan ntar bosan, enggak boleh kekenyangan, ya. Diabetesnya harus, gulanya enggak boleh lagi tinggi, macam-macam lah. Ya. Apa yang kita suka ini kalau tiap hari kita lihat bosan juga kita. Ya, itulah si karakter nikmat dunia itu begitu. Enggak ada yang 100% nikmat, murni nikmat, enggak ada efek sampingnya, enggak ada. Semua nikmat dunia itu ada efek sampingnya. Nah, adapun yang kita sedekahkan ini kita enggak nikmatin di sini tapi nikmatin di sana. Secara zahir kita enggak nikmatin di sini, walaupun ada nikmatan juga. Ada subhanallah, pernah baca ya, kisahnya orang yang merasakan kebahagiaan luar biasa ketika dia berbagi dengan orang-orang yang cacat. Ketika dia bisa menolong orang yang kesusahan. Yang itu tidak dia dapatkan dengan berfoya-foya. Jadi ada kenikmatan batin yang tidak dia dapatkan dengan menggunakan harta itu untuk kepentingan dirinya. Tapi dia dapatkan dengan membelanjakannya di jalan yang diridhai oleh Allah. Jadi di dunia dia dapat. Dan nanti di akhirat kalau dia ikhlas, dia mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dan jauh lebih lama waktunya. Bahkan tidak ada batasan waktu.
Wa ma siwa dzalika ya ibna Adam fadzahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain yang 3 ini, harta kita selain yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak, atau yang kita sedekahkan, kemana nih nasibnya? Pindah ke pemilikan. Ya enggak? Betul enggak? Betul. Antum mau punya rekening 1 triliun, cuman di rekening. Manfaat? Cuman di rekening. Enggak ada. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah itu punya satu kata-kata mutiara yang indah banget. Apa kata beliau? Bi'sar rafiqan ad-dirham wad-dinar. Bi'sar rafiqan, sejelek-jelek 2 hal yang mendampingi seseorang, yang menyertai seseorang, itu adalah dirham dan dinar, fulus. Ya, bahasa Blok M-nya apa? Fulus. Sejelek-jelek teman itu fulus itu. Kenapa? La yanfa'anik hatta yufariqanik. Teman kok nggak ada manfaatnya kecuali setelah berpisah. Itu teman cap apa itu? Betul kan? Selagi dia masih sama antum, nggak ada manfaatnya dia. Begitu dia keluar, baru ada manfaatnya. Pisah, baru buat beli ini, ya, buat bayar, baru kita bisa mendapatkan manfaat. Coba di dompet aja, di rekening aja, ada manfaatnya? Tidak ada. Makanya sejelek-jelek yang selalu mengiringi kita. Ya. Jadi kalau kita ingin harta kita ini banyak kita nikmati dan lama kita nikmati, ya banyak-banyaklah kita berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, ya. Kita gunakan harta ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan menikmati dengan kualitas yang jauh lebih baik. Udah ya? Ada lagi? Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apa doa agar senantiasa di dalam nikmat Islam sampai akhir hayat? Mohon penjelasannya Ustaz. Doanya ya. Ya doa dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Karena lagi inget-inget nih, ada nggak doa-doa ma'thur yang maknanya seperti itu? Ya, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya, husnul khatimah itu sudah meliputi itu semua. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu mati sebagai seorang muslim di atas ahlus sunnah wal jamaah, itu sudah luar biasa itu husnul khatimahnya itu. Walaupun nggak lagi sholat, walaupun nggak lagi puasa, walaupun bukan malam Jumat, Anda mati sebagai muslim, bertauhid, sebagai ahlus sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya sama muridnya, Abu Bakar Al-Marruzi, murid Imam Ahmad, tanya kepada beliau, Ar-rajulu mata 'alal Islam, mata 'ala khair? Orang yang mati sebagai muslim, mati di atas kebaikan? Qala uskut. Man mata 'alal Islami was sunnah, mata 'alal khairi kullih. Gimana kamu ini? Siapa yang mati di atas Islam dan di atas sunnah, akidah Ahlus Sunnah maksudnya, dia mati di atas semua kebaikan. Walaupun dia mati sedang berkendara, kecelakaan, mati karena sakit, gak ada masalah. Jadi husnul khotimah itu bukan harus mati mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau orang mati karena kecelakaan yang sifatnya mendadak, tidur misalnya dia, seperti saudara-saudara kita di Turki gitu ya, gempa, tiba-tiba ketimpa reruntuhan, tapi dia seorang muslim ahlus sunnah, husnul khotimah. Bisa mengucap la ilaha illallah lebih baik lagi. Tapi kalau belum sempat, tidak berarti kehilangan husnul khotimah, enggak. Ya. Nah,